Semakin mendekati pesta akbar demokrasi, banyak partai yang melakukan manuver untuk mengejar insentif koalisi. Yang paling menghangat tentu saja manuver politik PDI Perjuangan yang berupaya menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat. Hal tersebut pemirsa membuat kejutan dalam panggung politik tanah air. Pasalnya sudah bukan rahasia umum lagi ya, publik sangat tahu bagaimana sejarah panjang perseteruan antara Megawati dan SBY yang tidak lain adalah petinggi masing-masing partai. Apa yang kita bisa maknai dari langkah generasi baru kepemimpinan di PDI Perjuangan dan Demokrat jelang pemilu 2024? Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Puan AHY, apa yang kau cari? Bersama saya, Zilvia Iskandar. Puan AHY, apa yang kau cari? Semakin mendekati pesta akbar demokrasi, banyak partai yang melakukan manuver zigzag untuk mengejar insentif koalisi. Ketika para kandidat capres sudah mengerucut dalam 3 poros, posisi calon wakil presiden atau cawapres yang kini jadi incaran. Manuver politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang berupaya menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat jelas membuat kejutan dalam panggung politik tanah air. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan yang telah didahului dengan pertemuan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha. Agendanya pun terkait kemungkinan kerjasama di pemilu tahun depan. Jelas, sebuah perubahan yang ditunjukkan oleh PDIP dalam memandang Partai Demokrat setelah sejarah panjang perseteruan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Banyak yang mengapresiasi atas inisiatif pertemuan ini sebagai langkah baik untuk mencairkan hubungan PDIP dan Demokrat. Apalagi jauh-jauh hari sebelumnya, Hasto pernah bilang PDIP tidak akan bekerja sama dengan Partai Demokrat dan PKS. Tetapi skeptisme publik juga muncul bahwa proses komunikasi ini tidak lepas dari sekedar manuver politik biasa. Langkah zigzag untuk sekedar mencari panggung politik dalam proses nominasi kandidat cawapres. Apalagi bagi Demokrat, setelah ultimatumnya untuk segera mengumumkan cawapres Anies Baswedan pada bulan ini diabaikan partner koalisi. Pertemuan dengan PDIP akan lebih dilihat sebagai gertakan dalam proses kandidasi demi insentif di internal koalisi. Padahal, Poros Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP telah berkomitmen dalam nota kesepahaman 3 partai untuk mengusung Anies Baswedan. Partai Demokrat bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera juga telah sepakat menyerahkan penentuan cawapres kepada Anies. Memang, politik itu dinamis. Dari sebelumnya kawan, bisa berubah menjadi lawan. Begitupun sebaliknya, dari yang awalnya berseteru dendam, akhirnya berteman. Apapun dinamika politik, tetap kepentingan bangsa dan rakyat yang mesti dijunjung tinggi. Tanpa komitmen tersebut, maka terminologi politik yang dinamis akan bergeser maknanya menjadi politik inkonsistensi. Jangan hanya karena pragmatisme, berpolitik kutu loncat, bersandar kepada yang paling menguntungkan. Perjuangan politik, termasuk kontestasi mencari pemimpin, memang seharusnya didasari pada komitmen, teguh pada kesepakatan. Jangan jadi politisi kebanyakan yang pagi tempe, sore harinya bicara kedelai. Politikus selalu bilang, politik merupakan seni dari segala kemungkinan. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Namun para begawan selalu mengingatkan bahwa politik tetaplah memiliki fatsun, sehingga tidak menghalalkan segala cara dan terjebak dalam pragmatisme semata. Publik tentu berharap partai politik tidak menghalalkan segala cara dalam bermanuver.
Tidak elok rasanya memperlihatkan gertakan, ancaman, hingga pertemuan setengah kamar demi mengincar posisi paling menguntungkan. Situasi yang justru akan menunjukkan bahwa pendekatan koalisi antar partai itu tidak didasarkan pada kesamaan komitmen, tetapi lebih pada hal-hal yang bersifat pragmatis. Baik, pemirsa, untuk membahas topik editorial malam ini, Puan AHY apa yang kau cari? Sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Saur Huta Barat. Selamat malam, Bang Saur. Selamat malam, Livia. Bang Saur, kenapa harus dipertanyakan Puan AHY apa yang kau cari? Memangnya ada yang aneh dari pertemuan Puan AHY nanti? Ya, ini kan perubahan yang tentu menarik perhatian publik. Karena di masa lalu hubungan antara PDIP dan Partai Demokrat itu kan bukanlah hubungan yang manis. Orang tahu bahwa Ibu Mega dan Pak SBY juga tidak saling bisa bertemu. Ya kan? Bahkan Hasto pernah mengatakan bahwa PDIP tidak akan bekerja sama dengan dua partai, yaitu Partai Demokrat dan PKS. Jadi apa yang kau cari dengan pertemuan Puan dan AHY? Jadi patutkah dicurigai? Tidak dicurigai. Ada udang di balik batu kah? Tidak perlu dicurigai. Karena belum satupun dari partai koalisi ini yang resmi mendaftar ke KPU. Dan pendaftaran pun belum dimulai. Dan semua juga belum punya calon wakil presiden. Jadi apa yang kau cari, mungkin jawabannya adalah dari sisi PDIP. Walaupun dia dapat mengusung sendiri seorang calon presiden, tapi dia perlu rupanya koalisi luas yang untuk mengimbau sebanyak mungkin pemilih. Mungkin makanya terima partai-partai lain. Jadi itu adalah mungkin saja itu yang dicari. Tapi sekarang apa yang dari sisi AHY kan? Ya kan? Begitu. Kalau memang ya terbuka kemungkinan bahwa AHY itu dijadikan cawapres, gitu. Terbuka kemungkinan. Seberapa besar, seberapa kecil, kita tidak tahu menurut pandangan PDIP. Tetapi kemaslahatannya mungkin lebih besar. Untuk Demokrat? Ya, jadi itu bisa saja masuk akal. Gitu. Jadi elektabilitas Anies paling kecil, Ganjar paling besar. Jadi bergabung ke sana juga memiliki kemaslahatan yang lebih besar. Jadi pilihan-pilihan ini tidak perlu dihakimi. Ya, di sini tidak ada terminologi mengatakan pengkhianatan. Tidak ada yang dikhianati di sini. Ya kan? Jadi kalau masih terjadi pergeseran-pergeseran siapa yang akan diusung menjadi calon presiden dengan berbagai pertimbangan, biarlah partai itu, tiap-tiap partai mengatur diri mereka sendiri dan jangan dicawe-cawe. Jangan dicawe-cawe, artinya partai biarkanlah mengatur dirinya sendiri, punya kedaulatannya sendiri. Kalau tidak suka ada yang cawe-cawe dirinya sendiri, kita juga tidak boleh mencawe-cawe orang lain, begitu ya Bang Saur? Jadi biarlah terjadi itu silaturahmi, komunikasi politik. Kita melihatnya dengan seperti melihat buku yang terbuka. Baik, Bang Saur, mungkin kita ingin melihatnya seperti buku yang terbuka, tapi tadi Bang Saur sudah menyinggung tahun lalu ada pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mungkin pada saat itu sangat menyinggung Partai Demokrat karena katanya menutup kerjasama dengan Partai Demokrat. Kita akan bahas lebih jauh. Apa yang berubah dari itu sesaat lagi pemirsa. Situ pendukung PDI ini adalah rakyat wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk ya kamuflase politik, rakyat apa adanya, rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat sehingga aspek-aspek historis itu tetap dilakukan. Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah ya, untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu. Tidak mudah bekerja sama dengan Partai Demokrat, tapi buktinya sekarang AHY masuk dalam daftar bacawa pres Ganjar Pranowo. Ada apa Bang Saur? Ini kamuflase politika seperti kata Pak Hasto tadi? Ya, tidak mudah.
Tapi kan tidak berarti tidak mungkin. Dan ini kan soal kita membacanya. Jadi bahwa terjadi perubahan dan apakah mungkin ada yang mengatakan tidakkah Hasto menjilat ludahnya sendiri? Itu kan pandangan yang ekstrim di sebelah sini. Tapi pandangan yang di sebelah sini, tidakkah Hasto membuka pikirannya? Kan sebagai pimpinan partai, elit partai, itu PDIP membuka pikirannya. Tadi kita bilang bahwa ini seperti buku yang terbuka, tapi ini bukan buku yang sulit dan bukan buku yang chapternya banyak dan complicated. Tidak. Ini urusan memang sederhana kok. Siapa mendapatkan apa? Iya kan? Pragmatis dong Bang Saur ya. Begini. Kemaslahatan yang dapat dilihat oleh masing-masing pihak, masing-masing partai itu adalah hal yang lumrah. Wong pilpres itu kan, pemilu itu kan cuma satu urusannya, menang atau kalah. Di mana kemungkinan menangnya lebih besar? Meskipun katanya ini sudah koalisi, sudah ada nota kesepahaman akan solid sampai ujung mengusung Anies Baswedan, tapi giliran diajak bertemu dengan partai dari koalisi lain, bersedia saja itu nggak masalah, Bang? Bukan saja tidak masalah, bagus. Kenapa ada pilihannya sudah terkunci kalau memang pasangan belum bertemu? Jadi menurut saya biarlah tiap partai itu menentukan pilihan-pilihan berkoalisinya, menentukan siapa yang menjadi capres ataupun dan cawapres demi Indonesia lebih baik di masa depan. Jadi tinggalkan kalau orang mempertanyakan, tidakkah di situ ada persoalan etika? Ya. Kan kalau itu orang mempersoalkan, ya toh kan tinggal kejujuran menjawab. Ya kan kalau misalnya Partai Demokrat berpandangan bahwa sekarang dia lebih memilih berkoalisi dengan misalnya memilih Ganjar, ya tinggal dia menyatakan dengan jujur, dengan terus terang kepada Nasdem maupun PKS. Keberterus terangan, kejujuran itu menunjukkan bahwa tidak ada di sana pelanggaran etika. Ya, tidak ada. Jadi pentingnya di sana. Tapi soal besar itu adalah tidakkah semua manuver ini, ya terutama menurut saya dari sisi PDIP, dari sisi sebelah Ganjar, ya dan terutama juga dari sisi kekuasaan Pak Jokowi. Mereka menginginkan ini hanya pilpres itu satu putaran saja dan bukan 2 putaran. Kenapa? Kenapanya boleh dijawab nanti nih Bang Saur. Ini masih seru nih. Apakah lagi-lagi ini adalah manuver untuk dalam tanda kutip menjegal calon tertentu supaya tidak maju, supaya nanti hanya 1 putaran dan pasangan yang memang diinginkan oleh orang tertentu. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa, tetap di Editorial Malam. Baik pemirsa, kami mengadakan polling di media sosial Metro TV dengan pertanyaan PDI Perjuangan ingin menjalin komunikasi dengan Demokrat bermakna sebagai apa? 80% menjawab ini adalah manuver politik, sementara 20% menjawab untuk mencairkan hubungan. Selanjutnya kita lihat lagi. Iya, ini dari Instagram ya. Sama, mayoritas menjawab ini, berbeda. Kalau di Instagram 24% ini adalah manuver politik, tapi 76% ini adalah untuk mencairkan hubungan. Jadi ada yang melihat ini dari sisi positif, tapi juga ada yang melihat ini dari sisi negatif bahwa ini adalah manuver politik. Pertanyaannya Bang Saur, manuver politik untuk menjegal Anies kah atau apa? Anies ini kan dari seluruh hasil survei dia itu kan yang paling terendah. Tetapi aneh juga kalau yang terendah ini dikhawatirkan. Tapi bukankah kekhawatiran itu juga memiliki dasar? Kalau sampai tiga pasang maju dan itu bisa diduga itu tidak satu putaran. Karena mencapai 50% lebih menjadi sulit. Ya kan? Maka akan terjadi 2 putaran. Jangan-jangan ada yang membayangkan pilkada Jakarta. Putaran 1 Ahok menang. Putaran kedua Anies yang jadi gubernur. Ya toh? Jangan-jangan di putaran kedua nanti Anies yang jadi presiden. Nah itu kan kemungkinan itu ada saja. Dan kita tidak mau mendahului kehendak yang Sang Maha Pencipta. Tapi itu pasti masuk dalam kalkulasi politik masing-masing. Logis sekali bahwa itu terjadi. Dan tentu dengan berbagai alasan. 1, kalau putarannya 1 kali dihemat
14,4 triliun karena putaran kedua tuh menelan biaya 14,4 triliun. Ada yang bilang kalau satu putaran itu menjaga stabilitas politik. Tetapi siapapun kan takut kalah. Emang Ganjar nggak takut kalah. Emang Prabowo nggak takut kalah. Yang nggak takut kalah kan jadinya Anies. Sekarang dia elektabilitasnya paling rendah. Jadi saya pikir ya, jadi kita senang menyaksikan semua manuver-manuver ini. Sampai nanti pada waktunya semua harus mendaftar ke KPU. Tapi kan ada kekhawatiran ya Bang. Kalau anggaplah AHY ini jadi duet nih dengan Ganjar. Nasib Anies bagaimana? Nasib Nasdem, nasib PKS bagaimana? Ya, itu mau jadi apa? Itu pertanyaan yang paling bagus itu. Mau jadi apa? Jadi nomor satu, serahkanlah itu pada kedaulatan masing-masing partai untuk menentukan. Tapi nomor dua, semua partai Nasdem maupun partai PKS itu kan memiliki riwayat. Riwayat PKS itu adalah riwayat yang mengusung Prabowo. Itu riwayat. 2 kali pilpres dia mengusung Prabowo. Riwayat Nasdem adalah riwayat ketika Rakernas mengumumkan 3 nama. Nama 1 adalah Anies, nama 2 adalah Ganjar, nama 3 adalah Andika. Jadi semua tuh kalaupun maju akhirnya ya 2, walaupun kita berharap jangan 2, supaya demokrasi itu menjadi lebih hidup. Itu karena ada sekalipun Anies itu 13% sampai katakan 19% elektabilitasnya, tapi itu adalah angka jumlah yang menentukan untuk orang bisa mencapai 50%. Jadi mari kita tonton nanti ya mau kemana. Tapi dengan kenyataan seperti itu, yaitu maka terbukalah kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jangan lupa masih ada yang satu yang kita tidak tahu, namanya Golkar. Kita kan nggak tahu. Jadi penentu? Ya, kalau Golkar mau bersama dengan 2 partai ini, kita juga itu kan terbuka juga kemungkinan untuk adanya capres lain. Jadi ada lagi 3 pasang. Tapi intinya adalah semua manuver yang dilakukan Puan dan AHY itu adalah manuver yang sehat bagi demokrasi. Sehat. Oh, kita suka dengan Jadi itu. tidak perlu dihakimi, Bang. Satu, jangan dihakimi, malah kita mau menunggu hasilnya. Cepat-cepat aja dapat hasilnya biar kita senang kan. Baik, jadi tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan juga Nggak ya. usah, ya. Baik, kalau begitu kita sama-sama menantikan bagaimana nanti jadi bertemu atau tidak dan apa hasil pertemuan itu. Terima kasih Bang Sar Huta Barat sudah berbagi bersama kami di editorial malam kali ini. Dan pemirsa, demikianlah editorial malam. Saya Zilvia Iskandar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.